Kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang telah berjuang untuk menyelamatkan kami umat manusia lewat kuat kuasa-Mu yang membangkitkan anak-Mu Yesus Kristus dari kebangkitan itu, dan kami hidup dan sejahtera dalam kebangkitannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Rasul 4 ayat 2 dikatakan firman Tuhan demikian. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajarkan orang-orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ternyata ada golongan yang anti terhadap berita bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Ada komunitas orang tertentu yang sangat anti dengan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Siapa itu? Mereka disebut golongan Saduki. Saudara meski ingat, golongan Saduki ini adalah keturunan Imam Zadok. Imam Zadok terkenal ketika Raja Daud, Raja Salomo masih berkuasa. Benang merah Imam Zadok, mulai dari Daud hingga Salomo, sangat dipelihara oleh generasinya. Dan ternyata itu sampai masa Tuhan Yesus dan sampai masa rasul-rasul masih mereka pelihara kepanatikan mereka sebagai keturunan daripada imam besar di tengah-tengah bait Allah. Hingga masa kini ada orang yang seperti itu di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah negara, yang masih terngiang di telinganya dan masih memelihara benang merah garis keturunan. Apakah dia keturunan raja, keturunan pimpinan satu organisasi, keturunan nabi, keturunan rasul dan lain-lain, dan ditumpuk sengaja kepanatikan, walaupun kepanatikannya itu tidak membawa satu nilai yang positif terhadap orang di sekitarnya. Ternyata keturunan dari Imam Zadok itu di masa Yesus juga sangat anti kepada berita bahwa Yesus akan mati dan bangkit. Mereka tidak percaya itu. Dan kini di masa Kisah Rasul masih juga kelihatan dan menonjol pemahaman itu. Mereka yang masih hidup sebagai pewaris generasi Imam Zadok itu sangat memberontak dan menutup dengan rapi dan apik. Jangan sampai berita tentang Yesus yang bangkit itu bocor diterima orang. Nanti bisa bergeser wibawa dan komunitas mereka. Kira-kira itu isu yang mereka kembangkan. Dikatakan firman Allah, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajarkan orang-orang banyak dan memberitakan bahwa Yesus ada kebangkitan. Bahwa dan dari Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Saudaraku yang kekasih, ini merupakan puncak pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus juga. Demikian juga dengan para penginjil seperti yang ada dalam kitab Injil. Andai kata memang Yesus tidak bangkit dari antara yang mati, akan sia-sia semua penginjilan pemberitaan tentang Yesus itu. Akumulasi kuat kuasa yang diperlihatkan oleh Allah dan dari Yesus yang melakukan banyak mujizat itu, puncaknya adalah dalam kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Andai kata Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, dia tidak Tuhan dan dia tidak akan dipercayai oleh orang hingga saat ini. Kita beruntung Yesus bangkit dari antara orang mati, sehingga kita percaya dia punya kuasa yang dari Allah dan kita menyembah, mempertuhan dia. Itu sebabnya dalam pengajaran iman kita, orang yang dibaptis itu sebenarnya orang yang sudah mati dalam nama Yesus dan sekaligus bangkit dalam kebangkitan Yesus. Dan itu merupakan salah satu sakramen pengajaran yang kudus, iman yang kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudaraku yang kekasih, beritakanlah Yesus orang Nazaret yang mati dan bangkit itu, karena dia Tuhan Allah yang sudah diberikan Allah kepercayaan memimpin di tengah-tengah dunia ini, membawa orang hingga masuk ke sorga, karena dia juga ikut di sorga
bersama Allah Bapa di sorga. Tidak ada konsep iman percaya yang sedemikian agungnya. Dia sebagai manusia yang sungguh-sungguh tulus dan penuh cinta kasih, mengemban seluruh kejahatan dan seluruh kelemahan umat manusia. Tapi bukan sampai di situ perjuangannya. Dia berjuang mati-matian, tapi dia sekaligus dibangkitkan karena dia Allah yang sejati, bukan hanya manusia yang ansih. Biarlah itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih mengimaninya sampai akhir hayat di tengah-tengah dunia ini. Jangan ada satu langkah pun yang mundur dari konsep iman percaya itu. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, Engkau Tuhan yang menjadi manusia. Engkau mengemban segala dosa dan kelemahan umat manusia, malah kejahatannya yang sudah mati oleh karena sengat dosa itu. Tapi Engkau bangkit menunjukkan Engkau berkuasa, Engkau Allah. Dalam kebangkitanmu juga kami bangkit. Karena itu kami percaya Engkau Tuhan yang perkasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki dunia ciptaanmu ini. Dalam kematianmu, dalam kebangkitanmu sekaligus kami ikut mati dan bangkit. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.